Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Talk Show Kabar Makassar. Oke, hari ini sangat spesial sekali karena kita tetap menghadirkan konten-konten atau mungkin informasi yang akan kita berikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Jadi untuk hari ini saya Fris yang menjadi host untuk hari ini dan akan mendatangkan narasumber untuk memberikan inspirasi buat Anda semua dan juga buat teman-teman semua untuk menyaksikan program-program yang kita sajikan. Baik, hari ini saya akan mendatangkan seorang tamu dan tamu ini berasal dari kalangan komunitas gitu. Jadi ini agak sedikit beda. Kemarin beberapa narasumber yang sangat hebat dan hari ini juga yang lebih hebat lagi. Dan di samping kiri saya dan di layar Anda sudah mungkin tampil ada seorang anak muda yang dari komunitas atau mungkin dari organisasi pemuda yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya menyapa. Halo, selamat sore. Halo Bang. Oke, di samping saya ini ada dari IPMC ya, Ikatan Pemuda Simbuang Mapak, yang akan bercerita dan juga akan menyampaikan informasi-informasinya di panggung ekspresi dan aksi IPMC Makassar. Dengan siapa saya boleh berbicara ini di samping kita ini? Ya, atas nama Yoris Bomba Bang. Yoris, oke Yoris. Jadi Yoris ini sebagai ketua. Ya, betul. Ketua IPMC Makassar yang katanya baru dilantik ya. Baru masuk di kepengurusan ini ya. Ya, jadi okay. ya Bang. Jadi saya pada beberapa hari yang lalu terpilih sebagai ketua umum IPMC Makassar dalam musyawarah besar luar biasa tahun 2022. Jadi saya dimandatkan untuk menjalankan roda kepengurusan periode 2021-2023 Bang. Oke, 2023. Baik, banyak yang penasaran. Orang ingin tahu IPMC itu, Ikatan Pemuda Simbuang Mapak itu apa sebenarnya? Kenapa bisa ada di Makassar? Kalau kita tahu ini IPMC ini berasalkan dari daerah Tanah Toraja ya? Ya. Oke. Bisa silakan. Bisa Bang. Jadi berbicara selak-beluknya IPMC Makassar. IPMC Makassar itu berdiri pada tanggal 17 Oktober 1999. Jadi mengapa IPMC Makassar berdiri di Kota Makassar? Karena pada saat itu para kaum muda intelektual dari Kecamatan Simbuang, Kecamatan Mapak merasa prihatin atas situasi baik itu segi infrastruktur pembangunan, pembangunan SDM di Kecamatan Simbuang pada saat itu. Itulah yang mendorong kaum muda intelektual dari semua di Kota Makassar untuk membentuk suatu organisasi, suatu wadah. Sehingga sebagai wadah perjuangan untuk Kecamatan Simbuang pada saat itu. Begitu Bang. Jadi pemuda dan pelajar yang ada di Kota Makassar tergabung dalam IPMC ini. Ya. Gitu. Jadi untuk mereka ini menyuarakan hak-hak mereka gitu. Kita tahu di daerah Simbuang Mapak itu sangat jauh ya di Tanah Toraja. Boleh kata ya mungkin dalam tanda kutip terisolir ya, jauh dari kota Makale. Saya pernah ke sana mungkin sampai 8 jam perjalanan ya. Kalau tidak salah. Jadi ini sangat luar biasa perjuangan teman-teman dari pemuda dan pelajar Simbuang Mapak ini hadir di tempat ini, dan kita juga ingin tahu aksi-aksi dari teman-teman yang memiliki beberapa program di IPMC itu apa-apa saja, mungkin dari sebelum-sebelumnya pernah dilakukan dan yang kedepannya nanti akan dilakukan teman-teman IPMC. Ya, jadi pada prinsipnya IPMC Makassar tentu sifatnya ialah organisasi kekeluargaan, organisasi pengkaderan dan organisasi perjuangan, Bang. Jadi pada prinsipnya mengapa kita sebut IPMC sebagai organisasi kekeluargaan, karena diharapkan menjadi wadah untuk berkumpulnya pemuda, pelajar, dan mahasiswa dari Kecamatan Mapak berkumpul dalam suatu wadah yang akan menjadi ruang pembinaan, ruang kaderisasi
untuk mempersiapkan SDM pemuda-pemuda dari Semarang. Nah, di luar daripada itu tentu ada upaya-upaya eksternal daripada organisasi, yaitu perjuangan. Bagaimana output dari organisasi IPMC Makassar agar berdampak bagi suatu perubahan di Kecamatan Simbon dan Kecamatan Mapak. Soal program-program yang akan dilakukan ke depan tentu cukup banyak, baik itu dari segi kaderisasi, pelatihan jurnalistik. Saya kira pada beberapa bulannya lalu Abang Fritz jadi ini ya, jadi narasumbernya. Kemudian ke depannya akan ada pelatihan-pelatihan desain grafis, pelatihan-pelatihan advokasi. Advokasi juga ya? Ya, rencananya begitu, Bang. Kemudian soal bagaimana untuk terus mengadakan diskusi rutin di sekretariat nantinya, Bang. Nah, di luar daripada itu tentu perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh IPMC Makassar ke depan, bagaimana untuk mengawal pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Simbon, Kecamatan Mapak. Kira seperti itu, Bang. Luar biasa sekali. Jadi tidak hanya memperjuangkan untuk wilayahnya di Simbon Mapak ini yang infrastruktur gitu, termasuk telekomunikasi juga di sana ya. Ini sementara ini. Termasuk listrik juga mungkin di daerah 2 kecamatan itu ya. Ya, betul. Di Simbon Mapak. Dan ini menarik bahwa mereka juga belajar tentang jurnalistik, desain grafis, dan juga beberapa program-program yang ke depan nanti akan dijalankan, termasuk advokasi. Ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi juga buat teman-teman muda dan pelajar di daerah lain. Oke, baik. Ingin yang saya tahu juga ini ada berapa sih teman-teman yang anak IPMC yang ada di Makassar ini yang tergabung itu? Ya, jadi berbicara soal kuantitas anggota IPMC Makassar, jadi pada beberapa periode sebelumnya dalam perekrutan anggota, setiap tahunnya jumlah anggota yang masuk di IPMC Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun, Bang. Bahkan saya dengar ada yang sudah jadi anggota dewan. Ya, jadi pada proses perekrutan pada bulan 2 kemarin, bulan 3 kemarin, jumlah anggota yang bergabung kurang lebih 60 anggota. 60 lebih. Ya, jadi ya terus bertambah dari tahun ke tahun. Sip. Oke. Jadi ini menarik sekali perbincangan kita, dan saya ingin dengar sedikit ini mungkin dari Pak Ketua ini. Mungkin baru masuk di IPMC. Itu bagaimana sih sebenarnya mengatur teman-teman yang ada di IPMC ini? Ini kan 2 kecamatan ini. Bagaimana bisa mengatur semuanya, dan selama Pak Ketua ini bergabung di IPMC, mungkin ada suka duka yang mungkin bisa diceritakan sama teman-teman di rumah. Ya, jadi saya bergabung di IPMC Makassar pada tahun 2019. Ya, 2019. Jadi seiring berjalannya waktu, tentu ada sebuah tahapan-tahapan atau proses yang akan dilalui, sehingga sampai saat ini saya dipercayakan sebagai pemimpin organisasi IPMC Makassar. Jadi soal suka dukanya tentu dalam mengikuti proses di IPMC Makassar perlu suatu loyalitas, perlu suatu totalitas ya. Mulai dari pembinaan-pembinaan di kepanitiaan, kemudian bagaimana untuk mengemban tanggung jawab dalam suatu kepanitiaan, kemudian masuk dalam dewan pengurus. Tentu inilah tanggung jawab yang harus secara loyal diperjuangkan oleh setiap individu. Jadi itulah yang saya rasakan di IPMC Makassar, bahwa tentu ada tempaan yang luar biasa, sehingga sampai saat ini saya diberi kepercayaan untuk melanjutkan masa kepengurusan periode 2021-2023. Saya kira seperti itu. Dari tahun 99 ya berdiri. Ya. Tahun 99. Oke, ini sedikit menyinggung ini peranan teman-teman IPMC ini. Kita tahu bahwa saat ini di Kota Makassar keterlibatannya teman-teman sangat luar biasa. Sampai ada yang ikut turun ke jalan dengan aksi untuk menurunkan harga BBM, kenaikan BBM. Gitu. Oke, mungkin ada tanggapan terkait ini mungkin teman-teman IPMC. Tidak hanya turun ke jalan, tetapi mungkin ada yang ingin disuarakan terkait kenaikan harga BBM. Ya, jadi mengait persoalan bagaimana sikap IPMC Makassar menanggapi isu kenaikan harga BBM saat ini, tentu saya berpikirnya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini terkait kenaikan harga BBM tentu belum melakukan prosedur yang secara kompleksitas. Bagaimana untuk yang pertama-tama harus dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apakah masyarakat
menanggapi kebijakan ini dengan pro atau kontra, tentu ini adalah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Di tengah situasi pasca pandemi, tentu ada sebuah kemerosotan ekonomi di masyarakat. Tentu dengan kebijakan ini akan menambah beban masyarakat. Karena secara fakta di lapangan, secara fakta di masyarakat, inilah yang harus dikaji oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Artinya akar masalah yang harus dilihat oleh pemerintah pertama-tama, barulah mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM ini malah menambah beban masyarakat. Sekira seperti itu, Bang. Jadi perlu sebuah pendapat atau kajian-kajian yang secara objektif melihat situasi di masyarakat, kemudian mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang tentu akan berpengaruh bagi kondisi masyarakat. Termasuk teman-teman mahasiswa yang ingin pulang kampung di Simbuang Mapak, sudah 8 jam perjalanan, terus jarak tempuhnya sangat luar biasa, itu menghabiskan banyak bensin. Itu berdampak semua. Oke, itu ya. Jadi ini bagian dari panggung teman-teman juga. Ini sangat luar biasa teman-teman IPMC menyuarakan aksi dan ekspresinya terkait dengan kenaikan harga BBM. Oke, mungkin di sesi-sesi ini saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman IPMC, mungkin apa sih sebenarnya dari organisasi ini? Mungkin ada harapan yang belum diselesaikan dari tahun 99. Apa sih mimpinya dari teman-teman IPMC itu untuk bisa mengembangkan organisasi ini ke depan? Gitu. Mungkin ada harapan yang ingin dicapai. Ya, dari ketua sendiri. Ya. Lagi-lagi saya katakan bahwa IPMC berdiri karena adanya keprihatinan terhadap situasi di Kecamatan Simbuang Kecamatan Mapak. Jadi bagaimana kemudian IPMC sampai saat ini masih berdiri karena masih ada keprihatinan, Bang, terhadap situasi di Kecamatan Simbuang Mapak. Karena dari tahun 1999 sampai tahun saat ini 2020 mendekati Desa Natalis ke-23 IPMC Makassar, tentu harapan-harapan yang terus diperjuangkan ialah bagaimana untuk mengawal proses pembangunan di Kabupaten Tanah Toraja secara umum dan secara khusus di Kecamatan Simbuang Mapak. Jadi harapan-harapan ke depannya bagaimana gerakan IPMC Makassar untuk terus melakukan dialog maupun intervensi kepada pemerintah terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mapak. Begitu, Bang. Dua kecamatan yang sangat kalau saya bilang ya, kalau saya dengar itu pertama jauh. Ya. Yang kedua infrastruktur jalan, karena saya sudah rasakan betul. Apalagi kalau hujan gitu. Iya, betul. Termasuk komunikasi juga di jalan. Nah, ini pertanyaan mungkin secara pribadi atau pendapat pribadi dari Pak Ketua ini. Simbuang Mapak masuk dalam bagian dan isu pemekaran Toraja Barat. Jadi tanggapan dari Pak Ketua ini memisahkan diri dari tanah Toraja terus bergabung di Toraja Barat. Ini pendapatnya Pak Ketua gimana nih soal itu? Ya, jadi akhir-akhir ini ada sebuah isu yang dibangun oleh beberapa tokoh-tokoh di lingkup Toraja Barat untuk membentuk suatu kabupaten Toraja Barat. Ada upaya-upaya untuk pemekaran. Namun menurut saya, bagi saya secara pribadi, untuk mendukung atau tidaknya daerah otonomi baru ini, tentu perlu dialog tersendiri, dialog secara intensif terhadap masyarakat di daerah tersebut. Apakah memang ada sebuah kesepakatan atau dukungan dari masyarakat, bukan hanya kemauan daripada elit-elit intelektual tersebut, tokoh-tokoh di daerah tersebut, tapi perlu keterlibatan masyarakat. Ya, bagaimana untuk mensosialisasikan itu, apa dampak bagi tiap-tiap kecamatan yang ada di situ, apakah memang berpotensi ataukah ini akan menambah masalah baru. Inilah yang harus disosialisasikan ke depan. Nah, jadi soal didukung atau tidaknya tentu perlu kajian awal terlebih dahulu. Bagaimana sih memikirkan potensi-potensi di daerah tersebut, daerah otonomi baru tersebut. Masuk masyarakat yang mau setuju atau tidak, nanti kembalikan lagi kepada masyarakat. Betul, Bang. Oh, tidak salah ada 9 ya? Atau 11 itu di... Ada 11 kecamatan yang rencananya akan bergabung. Ya. Toraja Barat. Bahkan kemarin saya dengar juga kalau
bisa jadi ya masuk di Toraja Sulawesi Barat ya, tapi itu sangat jauh. Iya. Jadi ada isu pemekaran, jadi saya pikir ini menarik yang disampaikan kembali lagi kepada masyarakat. Baik, pemirsa di kabarmakassar.com, dan inilah talk show kita sudah bersama dengan Ketua IPMC yang baru saja menjadi pemegang tongkat estafet di kepengurusannya di Ikatan Pemuda Pelajar Simbuang Mapak. Dan ini sangat menarik perbincangan kita. Dan terima kasih mungkin juga buat Ketua. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Ini baru tiba langsung kita talk show. Salam buat teman-teman IPMC, baik pengurus dan juga mantan ketua atau mungkin para pengurus yang dimisioner juga. Salam hangat juga buat masyarakat di Simbuang Mapak. Semoga harapan dan cita-citanya terkait dengan infrastruktur, dan kita tahu memang sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Ketua IPMC Makassar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Untuk itu saya Fritz undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time. Terima kasih.